A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, ini bab. Hadasana Hafiz bin Umar al-Haudhiyu, hadasana Hamamun an Ishaqa an Anasin radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, bahasa mengutus an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwaman, pada beberapa kaum, yaitu min Bani Sulaimin, dari orang Bani Sulaim. Diutus ila Bani Amir, kepada orang Bani Amir. Bani itu artinya keturunan. Nabi mengutus kaum dari orang Bani Sulaim, diutus ke tempat orang Bani Amir. Jadi Bani Sulaim ini orang Islam, Bani Amir ini belum masuk Islam. Fi sab'ina, di dalam 70, maksudnya 70 orang. Falamma, ketika qadimu, datang mereka orang 70, qala, maka berkata lahum, kepada mereka orang Bani Amir, yaitu Kholi. Kholi itu paman saya. Ataqaddamukum, apakah mendahului aku pada kalian? Maksudnya, apa sebaiknya saya di awal atau di depan mendahului kalian? Fa'in ammanuni, maka jika memberi rasa aman atau memberi keamanan mereka ini orang Bani Amir, ni kepadaku, hatta sehingga ubalighakum, mendatangkan aku kepada kalian, an Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, dan jika tidak, kuntum, maka ada kalian, minni, dariku, qoriban, orang yang dekat. Fataqaddama, maka maju siapa paman Kholi, fa'ammanuhu, maka mengamankan mereka orang Bani Amir, hu, kepada paman. Nah, jadi ceritanya Nabi mengutus orang-orang Bani Sulaim, diutus ke tempatnya orang Bani Amir di dalam rombongan sebanyak 70 orang. Jadi Bani Sulaim ini diperintah oleh Nabi untuk amar ma'ruf kepada orang-orang Bani Amir. Lalu kemudian paman saya berkata kepada kawan-kawannya, bagaimana kalau seandainya saya duluan? Jadi kita jangan langsung bareng gitu. Kita kan belum tahu situasi dan kondisi di sana. Orang-orang Bani Amir ini benar apa ya? Dia mau masuk Islam itu. Jadi mereka memberi kabar kepada Rasulullah bahwa mereka mau masuk Islam, dan mereka minta agar dikirim beberapa orang untuk mengajari agama Islam kepada mereka. Jadi takutnya itu hanya tipu muslihat mereka. Nah, biar saya duluan datang ke tempat mereka. Kalau nanti saya kira-kira aman, ya kalian semua baru menyusul. Tapi kalau tidak, ya udah sampai di sini. Dan ternyata mereka memberi rasa aman kepada paman. Fabainama, maka suatu ketika yuhadithuhum, bercerita siapa paman kepada mereka, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu auma'u isaroh ila rajulin, kepada seorang laki-laki, minhum, dari mereka. Fato'anahu, maka menusuk siapa orang, hu, kepada paman. Fa'anfadahu, maka meneruskan siapa orang pada paman, meneruskan tusukannya itu. Faqala, maka berkata siapa paman yang sudah dalam keadaan berlumuran darah karena ditusuk oleh seorang laki-laki tadi, dia mengatakan, Allahu Akbar, fustu warabbil Ka'bah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Fustu, telah untung saya. Warabbil Ka'bati, demi Tuhannya Ka'bah. Ternyata betul, awalnya paman tadi itu kan dijadikan umpan. Dia sendiri yang mengumpankan dirinya. Biar saya yang duluan. Kalau sekiranya nanti saya aman, kalian baru boleh masuk semua.
Tapi kalau enggak, ya kalian jangan masuk. Nah, awalnya paman itu aman, karena aman ya akhirnya semuanya datang. Ketika paman itu bercerita kepada mereka tentang sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba pada saat itu ada seseorang yang memberikan isyarat atau kode kepada orang laki-laki itu, maksudnya kodenya itu supaya segera dia bertindak, ya. Dan ternyata kodenya itu kode untuk membunuh si paman itu dari orang Bani Sulaim. Ternyata betul paman itu ditusuk perutnya sampai mati, ya. Sebelum mati paman menyebutkan Allahu Akbar, saya untung demi Tuhannya Ka'bah, karena mati syahid, ya. Masya Allah, itu sampai sempat mengatakan saya untung demi Tuhannya Ka'bah. Fumamalu, kemudian condong mereka orang-orang Bani Amir ala baqiyati, pada sisa ashabihi, teman-temannya paman. Nah, setelah pertama kali paman itu ditusuk, lalu kemudian yang lain mereka condong untuk membunuh yang lain dari temannya paman itu, maksudnya ya orang-orang Bani Sulaim, orang Islam. Faqataluhum, maka membunuh siapa mereka, orang Bani Amir, hum, kepada mereka orang Bani Sulaim. Jadi orang Bani Sulaim tadi yang jumlahnya 70 orang. Jadi 70 orang ini diperintah oleh Nabi datang ke tempat orang Bani Amir karena katanya mereka ingin masuk Islam. Udah sana, kalian saya beri tugas untuk mengajar ke sana. Kalau sekarang mengajar 70 seorang mubaligh. Ternyata sampai di sana, nah mereka orang Bani Amir itu bukannya betul mereka ingin masuk Islam, tapi itu ternyata hanya tipu daya. Ya, akhirnya 70 orang itu dibantai oleh mereka. Pertama ya paman tadi, illa kecuali rojulun, orang laki-laki ini yang selamat. A'roju, yang pincang. So'ida, naik siapa rojul yang pincang itu, al-jabala, pada gunung. Begitu lihat teman-temannya satu persatu, ya, mereka dibantai dengan kejam, dibantai dengan membabi buta oleh orang Bani Amir. Ada satu orang laki-laki muslim, orang Bani Sulaim yang pincang, dia malah bisa lolos, dia lari ke atas gunung. Qala, berkata siapa Hamamun Hammam, fa'urahu, maka diperlihatkan saya kepada rojul akhara, yang lain, ma'ahu, bersama rojul. Fa'akbaro, maka memberi kabar siapa Jibrilu, malaikat Jibril, alaihi salam, alaihi, atas Jibril, assalamu, salam, an-nabiya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada peristiwa itu, ya, karena hampir 70 orang Bani Sulaim, orang Islam, yang mereka dibantai kecuali satu orang laki-laki yang pincang itu. Dia berhasil lari, pokoknya sekencangnya naik ke gunung. Selamat dia. Nah, tidak lama kemudian Nabi mendapatkan kabar dari malaikat Jibril tentang kejadian tersebut. Kabar dari Jibril mengatakan ini, annahum, sesungguhnya mereka orang 70, qad laku, sungguh telah laku mereka. Laku itu sudah bertemu. Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Faradhiya, maka senang siapa Allah, anhum, dari mereka. Wardahum, dan senang siapa ya Jibril, hum, pada mereka. Fakunna, maka ada aku, ini akunya Anas, nakra'u, membaca ayat amballighu qaumana an qad laqina rabbana faradhiya anna wa ardhana, an, bahwa balighu, menyampaikanlah kamu sekalian, malaikat, qaumana, pada kaumku, maksudnya kaumku itu teman-teman dari 70 orang yang dibantai itu, yang masih hidup. Sampaikanlah tentang saya ini kepada kaum-kaum saya.
an bahwa qad lakina sungguh telah bertemu kami, Rabbana pada Tuhan kami, Faradhiya maka senang siapa Allah anna dari kami, Wardona dan telah menyenangkan siapa Allah kepada kami. Sumanusikho kemudian dimansuh apa ayat, dihapus. Ba'du setelah itu fada'a maka berdoa siapa Nabi, alaihim berat atas mereka orang-orang Bani Amir, arba'ina 40 sobahan subuh, maksudnya waktu subuh pas sholat subuh itu, yaitu ala ri'lin berat kepada orang ri'lin, orang kafir ri'lin, wa zakwana dan orang zakwan, ini orang-orang kafir ya, wa bani lihyan dan orang-orang bani lihyan, orang-orang kafir bani lihyan, wa bani usayyah dan orang-orang bani usayyah. Ini desa ya, desa ri'lin, desa zakwan, desa lihyan dan desa usayyah. Aladzina orang-orang kafir ri'lin, zakwan, lihyan dan usayyah, asau telah menentang mereka Allah kepada Allah, wa rasulahu dan menentang kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari Kitabul Jihad. Jadi saya rangkum, saya ceritakan dari awal ini ceritanya. Jadi suatu ketika Nabi mendapatkan kabar dari orang-orang Bani Amir. Orang Bani Amir orang kafir, terdiri tadi dari orang Ri'lin, nama tempat orang Ri'lin, orang Zakwan, orang Lihyan dan orang Bani Usayyah. Mereka menyatakan mau masuk Islam. Loh, Nabi seneng dong. Dan mereka syaratnya minta supaya Muhammad mengutus beberapa mubaliknya, ya, guru-guru ngaji lah kalau sekarang. Karena mereka mau masuk Islam, mereka minta supaya dikirim beberapa guru-guru, ya, mubalek. Akhirnya Nabi langsung mengutus 70 orang mubalek dari Bani Sulaim. Dipilih itu yang cakap-cakap lah, yang pandai-pandai, yang dikirim 70 orang langsung dikirim menuju ke tempat Bani Amir. Nah, sebelum rombongan mubalek 70 orang ini sampai ke tempat orang Bani Amir, di situ ada orang yang lebih dituakan di antara mereka, orang Bani Sulaim yang tadi disebut paman tadi. Paman mengatakan, biar saya yang duluan mendahului kalian, biar saya yang duluan datang kepada mereka. Kalau nanti situasinya aman, kalian semua boleh menyusul saya. Tapi kalau tidak, ya sudah sampai di situ, kalian jangan melanjutkan perjalanan. Cerita singkat, akhirnya paman sampailah kepada wilayah mereka orang Bani Amir dan ternyata aman. Nah, aman itu pun juga merupakan siasat bagi mereka. Aman, nah, karena aman akhirnya semua 70 orang mubalik itu masuk ke tempat orang-orang Bani Amir. Ternyata setelah mereka masuk ke wilayah orang Bani Amir, ada salah satu orang laki-laki yang memang itu sudah disiapkan, dia dikasih isyarat, dikasih kode supaya dia segera bertindak. Apa yang terjadi? Langsung paman itu ditusuk oleh seorang laki-laki tadi. Nah, setelah itu akhirnya terjadilah ya pembantaian tadi itu. Pertama ya paman ditusuk, lalu yang lain semuanya mengikuti ya, artinya membunuh dari 70 mubalek tadi, kecuali satu yang pincang tadi yang dia bisa lolos. Nah, pada awalnya dengan peristiwa itu mereka 70 orang atau ya para mubalek-mubalek yang telah terbantai itu, mereka minta kepada Allah, kepada malaikat agar kejadian yang telah menimpa kepada diri mereka ini dikabarkan kepada teman-temannya yang masih hidup di dunia, supaya diketahui bahwa mereka 70 orang ini sekarang sudah bertemu Tuhannya, dan Allah senang kepada mereka yang telah berjuang membela agama Allah sampai titik darah penghabisannya. Tapi kemudian ayat-ayat tentang itu dimansuh, artinya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Nah, setelah peristiwa itu
Nabi merasa dibohongi oleh mereka orang Bani Amir. Kepercayaan Nabi dikhianati oleh mereka. Mereka katanya mau masuk Islam. Langsung pada saat itu Nabi berdoa 40 hari. Kalau sekarang kunut, Nabi menjalankan kunut selama 40 hari. Mendoakan berat kepada orang-orang kafir Ri'lin, Zakwan, Lihyan, dan Usayyah. Karena mereka telah nyata-nyata orang yang menentang kepada Allah dan utusannya. Bahkan mereka telah berkhianat, mereka telah menipu utusan Allah. Nah, ceritanya setelah mereka didoakan oleh Nabi dan kaum muslimin ya, di kunut itu, orang-orang kafir terdiri dari 4 desa tadi hancur mereka, tidak ada satupun yang selamat, hancur, mumazzakin. Jadi bukan hanya sekedar mereka hidupnya berat, hancur, fisiknya ya rusak semuanya, diazab oleh Allah, habis semuanya, tidak ada yang selamat satupun. Itulah pembalasan dari Allah untuk orang-orang yang menentang kepada Allah dan utusannya. Sementara orang-orang iman tadi, orang Islam yang sudah dibantai oleh mereka, mereka sudah bahagia, mereka sudah senang, mereka mati syahid. Untung mereka malahan itu, untung. Makanya mereka minta kalau bisa keadaan mereka ini loh disampaikan kepada kawan-kawannya yang masih hidup di dunia. Ya Allah, sampaikan tentang kami ya Allah. Ya, jadi singkatnya Bapak Ibu, memang yang namanya dalam suatu perjuangan itu terkadang kita menjumpai hal-hal yang di luar dugaan kita. Maka jangan namanya perjuangan kok mulus-mulus saja, enak-enak saja. Ya enggak, namanya perjuangan membela itu ya pasti ada sesuatu yang betul-betul di luar dugaan. Nah, maka orang iman tidak boleh mundur ketika berjuang. Namanya perjuangan, kadang ringan, kadang berat, kadang senang, kadang tidak. Nah, itu. Tapi dibalik semuanya itu ada janji Allah untuk orang iman, yaitu mereka dalam situasi keadaan apapun, kalau mereka membela agama Allah apalagi sampai tadi gugur, maka mereka dihukumi mati syahid. Berarti surga paling tinggi nanti derajatnya.